Harapannya dari beberapa hal tersebut kita bentuk klub motor karena memang hobinya memotoran istilahnya kan. Kalau orang Sunda, orang Bogor, karena ini bentuknya di Bogor, dari waktu itu 4 orang sih. Udahlah kita bikin klub aja katanya. Walaupun sebenarnya secara ide itu 2 orang lah. Perlu saya perkenalkan dulu, saya Purnawirawan Pusi. Jadi pangkatnya kombes. Siap. Ya, jadi saya masih melekat jiwa kepusian saya itu karena ya saya mengabdi di kepusian ya kebetulan sampai menjadi punah. Jadi pengen memberikan semangat kepada rekan-rekan. Gembira ria kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Hampat. Hip hip hura hura, hura huranya sambil bersilaturahmi gasal. Hura hura. Alhamdulillah teman-teman semuanya, di hari ini kita dapat kedatangan tamu yang sangat spesial banget. Saya juga nggak nyangka teman saya ini, Om Jangker ini tiba-tiba, Pung, kita ada tamu spesial nih. Besok siapa nih? Wah, pokoknya dari klub motor mana nih? Armo. Oh, Armo yang kemarin itu ya. Udah, wah, kita banyak bicara di situ. Oke deh, sekarang kita mulai ketemu sama, alhamdulillah sama para foundation Harmok ya. Harmok community luar biasa banget. Dan nggak panjang lagi, langsung Om Jangker mungkin kita bisa kenalin siapa aja sini tamu yang udah hadir spesial di H4 Studio ini gitu. Om Jangker, monggo Om Jangker. Oke, jadi gini teman-teman, jadi kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Kita di tengah-tengah kita udah ada Bapak Ketum. Pak Ketum itu sebenarnya panggilan akrab dari klub Armok. Oh, gitu kan. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Pak Ketum, panggilan Pak Ketum. Masalah nanti nama-nama yang lain nanti kita tanya bareng-bareng. Dulu aja nih, lebih kuat ya. Dan juga di sebelahnya nih. Nah ini, aduh, saya tuh dari tadi tuh ngerasa ada chemistry. Iya. Penasaran kayaknya. Iya, mungkin seperti itu, Pak. Nah, ini ada apa ya? Nantilah nih, minimal saya sepil dulu namanya Pak Nur Hadi di sini. Selamat datang Pak Nur Hadi. Selamat malam Pak Ketum gitu. Terima kasih. Gini Pak Ketum, kita mau nanya nih, ini kan Pak Ketum dibilang pendiri, mungkin iya ya, pendiri dari Armok nih, atau penggagas begitu kan? Kita mau nanya nih, sebenarnya Armok itu kenapa kok bisa dinamakan Armok, terus juga kok Pak Ketum bisa jadi ketuanya gitu kan? Ya, jadi Armok itu terbentuk karena kita pertemanan awalnya kan. Dari pertemanan itu kita punya hobi yang sama, main motor. Tapi terus kita juga motornya macam-macam gitu kan, berbeda-beda. Jadi nggak satu merek, nggak satu tipe gitu kan. Nah, akhirnya dari pembicaraan kita biar silaturahminya lebih terjalin dengan baik, bisa terlaksana dengan jadwal yang pasti gitu kan. Akhirnya gitu bang, kita bikin klub aja lah katanya. Apa namanya nih katanya gitu kan. Nah namanya ini kan, wah udah banyak lah. Kalau kita ngambil merek salah satu nggak mungkin juga. Akhirnya ini aneka ragam loh, itu bisa tuh jadi merek katanya gitu. Aneka ragam motor katanya. Karena Armok itu aneka ragam motor community. Jadinya komunitas dari macam-macam yang punya motor. Oh, berarti isinya itu motor-motor apa aja? Apa saja. Jadi selama itu bentuknya motor. Mau itu cc-nya besar, cc-nya kecil, kita jadikan mau matic, mau bergigi, mau batangan, mau manual. Pokoknya motor. Oke. Tapi mau izin Pak, itu ketika membentuk komunitas motor itu, nah ini Bapak tuh ketemunya sama teman satu pekerjaan, atau mungkin bisa dijelaskan Bapak mungkin dinas di mana gitu Pak, gitu ketemunya gitu. Iya, maksudnya pertemanan apa nih? Oh iya, gitu. Ini awalnya sih dari teman sekolah. Jadi dari teman sekolah ke teman sekolahnya lagi gitu kan. Makanya awal atau lebih banyaknya itu
karena dulu saya di Tridharma Sekolah Teknik STM. Oh, anak STM. Oke. STM Tridharma, men. STM Tridharma. Itu kan terkenal tawuran. ya itu ceritanya kan. Berarti kalau sekarang jadi ketum, STM-nya ketum. Iya. Berarti zaman dulu. Bawa pralon ya kan. Cerita lalu lah. Ya dari teman-teman STM ini ada beberapa angkatan gitu kan. Ada yang dari 90, 91 sampai ke yang paling muda 2017, 2002 dan sebagainya. Ya, akhirnya itu kita bersatu lah di situ, kumpul. Nah, karena teman bawa teman, harapannya bisa silaturahmi dengan baik, cari persaudaraan. Akhirnya, gua ada ikut gak tuh, Rik? Nah, ya member get member lah istilahnya seperti itu kan. Jadi saling mempengaruhi. Dan memang pas dilihat tujuan baiknya Armok, banyak yang tertarik di situ. Berarti selain aktivitas hobi juga, tapi memperpanjang silaturahmi Pak. Oh, luar biasa. Tapi sebenarnya sama loh visi misi dari kita juga ya. Betul, Pak. Terbentuk dari atas dasar konsep silaturahmi. Kita juga tim ini teman-teman sekolah. Iya sama. Tapi kita nggak usah cerita, kita udah cerita kemarin. Karena waktunya makan ketemu. Harapannya dari beberapa hal tersebut kita bentuk klub motor karena memang hobinya memotoran istilahnya kan. Kalau orang Sunda, orang Bogor, karena ini bentuknya di Bogor, dari waktu itu 4 orang sih. Udahlah kita bikin klub aja katanya. Walaupun sebenarnya secara ide itu 2 orang lah yang sampai sekarang masih bertahan. Dari situ ya kita belum bentuk klub motor ini. Memotoran ini ya tidak hanya memotoran, kelanjutannya itu. Kita masa mau gini-gini terus nih katanya. Ya udahlah kita cari solusi yang baiknya. Kita bisa harapkan kita punya misi jadi klub motor yang disegani, yang terbaik di Indonesia awalnya seperti itu. Wah, tapi nggak mungkin lah kita sampai ke klub besar yang lainnya. Tapi harapan kita secara visi kita punya target yang memang menjadi klub motor yang jadi contoh yang terbaik lah. Terbaik dengan segala aktivitas-aktivitas mungkin bisa berhubungan dengan sosial. Oh iya, seperti itu ya. Jadi memang tadi kita nggak hanya fokus ke memotoran saja. Tapi ada visi misinya termasuk ini. Nggak cuma seneng-seneng aja gitu. Iya, Siap. Oh, luar biasa. Pung. Itu yang jadi. Tar dulu sabar ya, masih mau ngomong lagi tenang. Jadi yang dari poin akhirnya beberapa yang ketemu di jalan. Dari mana nih? Dari wah, kok klubnya bagus ya katanya. Boleh nggak kita gabung? Seperti itu. Jadi ya kita sharing session. Betul. Mungkin Pak gitu ya. Nur juga sama dari cerita-cerita. Rekan Pak Nur akhirnya wah ikut dong katanya seperti itu. Akhirnya mulailah beliau juga gabung di kita. Terus perlu ini nggak Pak Tum, asesmen nih yang persyaratan masuk Armok itu harus begini. Oh iya, jadi karena kita ketahui nih ada biker WA. Biker WA itu ya dia senang memotoran tapi begitu masuk klub cuma aktif di WA saja. Jadi dia monitor di WA. Gas katanya, cuman gas doang kayak jualan gas gitu kan. Tapi di WA dia. Tuh ada lagi seperti itu. Benerin tuh, lu gas doang. Jadi nggak jalan-jalan gitu kan, cuma narikin gas doang. Jadi ada lagi yang biker silaturahim katanya. Saya senang kumpulnya tuh katanya, ngopi-ngopi ikut, tapi touring, aduh kalau jauh sakit pinggang lah. Nggak ada izin istri lah katanya gitu. Duh nggak ada belanja istri lah, kok bisa ada belanja? Dia punya prinsip ternyata, papa touring, mama shopping. Itu yang berat. Jadi harus kita himbau nih kepada istri-istri om Armok nih, tolong dong diizinin. Kalau nggak diizinin yang ngikut lah gitu kan. Kalau nggak ngikut shopping, kalau nggak ikut kasih deposit kan. Iya. Terus gini Pak Ipung, sebelah kita kayaknya udah gak sabar nih mau ngomong kan? Udah gak sabar nih pengen gitu kan, cuma gak jadi. Ya udah kita kenalin deh. Pak Nur Hadi ini adalah seorang anggota Polri. Seorang anggota Polri berdinas di Polda Metro Jaya. Kebetulan ikut bergabung di Armok ini gitu kan.
Oh iya, boleh. Nanya, lu nanya. Ketemunya di Oh, ketemunya. Monggo Pak di Baik, Ini, terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Nur Hadi. Saya tinggal di Ciracas dan saya masih aktif di Polda Metro. Polda Metro. Ya, kebetulan dia nggak jauh lah kantornya sama. Siap. Sama teman saya kan, teman saya, gitu. Siap. Satu ini ya. Ya ketemu saya mulai gabung saya di Armok itu. Sebenarnya saya pengen gabung dari Armok itu awalnya agak lama. Jadi nggak kayak mungkin yang lain teman-teman kemarin gabung Armok langsung masuk grup. Kalau saya agak lama, jadi karena ada salah satu pembina itu senior saya kan, masuk di Armok. Nah di kantor itu selalu ngasih video-video aja awalnya itu. Wah ini habis jalan ke sini, ikut dong, saya ikut dong. Ntar dulu gitu. Awalnya lama sampai berapa bulan itu. Nah akhirnya ya mungkin ketemu bingung juga. Ini beli apa? Rompi, beli itu temen palang, tapi nggak diajak touring. Nah suatu saat saya diajak touring sama senior itu pertama mungkin ke Ciletuh. Arah Sukabumi. Geopark. Nah, karena udah mencapai berapa kilo itu lebih dari 75 kilo kayaknya. Jadi memang seperti tanyain persyaratan apa sih persyaratannya? Iya. Yang pasti sih punya niat yang sama. Yang kedua juga ya punya motor lah, entah itu mau pinjam, entah itu punya sendiri, yang punya motor, terus dua ya punya persyaratannya sendiri, baik itu. Kalau punya mobil, nggak punya motor nggak boleh berarti ya? Mungkin bisa sewa, bisa pinjam kayak gitu ya. Gitu kan. Yang paling ini, yang agak dijaga, dia bisa berkopdar dulu, habis itu dia bisa touring sejauh 150 kilo. Nah itulah baru dimasukkan ke grup. Gitu. Harus punya CD juga nggak Pak? SIDI, surat izin dari istri. Kalau sudah masuk, kebetulan para ibunya ini bikin grup juga gitu. dia. Iya, jadi bukan ladies bikernya sih, tapi banyak kan ke istri-istri yang ikut itu ya. Mau mendampingi. Biasanya lebih aktif tuh Pak biasanya. Nah justru kadang-kadang istri dan istrinya yang saling ngasih tahu. Mungkin si bapak pengen touring sendiri, agak santai gitu kan. Ternyata Pak namanya mau touring ya. Kok bapak nggak ngajakin katanya? Masa sih? Nah gitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang aku udah baca di grup nih ada touring, aku ikut dong. Nah akhirnya ya kita membolehkan hal itu. Selama itu pasangan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya silahkan dibawa. Seru juga ya, seru lah. Pak Nur itu agak dia termasuk sabar. Oh jadi pengen lihat dulu gimana tuh Pak prosesnya, kok agak lama gitu untuk? Iya agak lamanya ya itu mungkin ini bener-bener ngikut apa enggak, apa cuman pengen-penginan. Ternyata sama senior diajak sana, terus ada silaturahmi pertama kali itu kita ada giat buka bersama dan santunan anak yatim. Ngasih tahu ke saya, manggil, adik, ini ada mau santunan, mau itu gimana, mau ikut itu enggak hadir bang. Ya enggak sekedar hadir aja, akhirnya saya juga ikut, terus akhirnya hadir juga. Wah berarti mungkin kata senior, wah mungkin memang niatnya bener-bener pengen ikut ini, terus akhirnya dimasukin ke grup. Baru itu pertama kali gabung waktu silaturahmi di Panti Asuhan itu baru disahkan, baru masuk. Iya. Lama juga ya. Lama. Kita sampai berapa bulan itu? Berarti Armok itu secara experience lama waktunya itu tahun itu udah berapa tuh bertahan itu? Kita berdiri di Juni 2021. Oh 2021. Ya, mungkin COVID. Ya pas habis COVID ya 2021. Prosesnya Pak Nur itu karena kita juga mengevaluasi lah tahun pertama. Seleksi tahun alam kedua. gitu ya, seleksi alam. Jadi dari beberapa polisi masih diseleksi bro. Ngeri nih Pak, ini sumpah. Karena kita paham dari beberapa member yang hadir itu ya itu tadi ada yang sekedar mau saja. Kan ya kalau dia menunggu grup aja nih gitu kan, cuma nongol enggak apa enggak, keluar enggak gitu kan, komen enggak gitu yang. Jadi mungkin definisi lagi dari itu memang betul-betul kita pangkas lah, silakan kita keluarkan saja kalau memang cuma partisipan. Kalau ya seneng-seneng mantau doang ya situ dipantau di Facebooknya berinya seperti itu. Itu yang jadi seleksinya Pak Nur secara tidak langsung. Jadi ini pengalaman buat Pak Nur Hadi luar biasa nih. Polisi udah jadi polisi, masuk polisi diseleksi.
Di Armok pun diseleksi lagi luar bioskop. Berarti kayaknya Armok itu mungkin sebelum Armok ada sebelumnya Pak komunitas motor memang secara membernya masih setia gitu di Armok gitu Pak. Ada, jadi memang ya tapi hampir dari temen sekolah ya juga. Kita waktu itu ada kumpul di grup lain. Memang pada saat waktunya sudah kita besar malah jadi seperti rebutan bakal. Ini grup ini kan awalnya ini, jadi miliknya si ini. X ya. Itu yang akhirnya jadi tidak kondusif. Jadi tidak kondusif akhirnya membubarkan diri. Walaupun masih ada grupnya dan sekarang tidak eksis. Masih ada tapi tidak aktif lah. Akhirnya dari yang tua itu ya kita memang berharap kita punya niat baik ya. Kenapa nggak dilanjutkan? Kita bikin grup baru. Terus ini ada pertanyaan buat Nur Hadi nih. Ini kan Pak Nur Hadi mungkin salah satu anggota Polri yang di Armok nih ya kan. Untuk Pak Nur ada nggak Pak ide-ide bukan masalah touring nih? Ini kita kan klub motor nih, klub motor apa aja nih? Perlu nggak sih yang namanya lisensi seperti safety riding seperti itu? Apa atau ada edukasinya seperti itu? Jadi klub ya cuma klub motor asal-asalan, biar jalan nggak ada visi misi seperti itu. Sebenarnya dari awalnya Armok itu udah ada sebelum saya masuk pun juga untuk kegiatan safety riding bagi anggotanya itu udah ada. Jadi kebetulan kemarin pas saya masuk juga kebetulan pas apa tuh ya itu ada kegiatan safety riding juga. Ya seperti saya pakai ini kan. Ini. Ya. Jadi sama waktu kita itu tetap ikut kemarin ikut lagi, jadi servis juga ada, jadi kita juga ya minimal tahu lah kita untuk yang rekan mungkin bisa mengingatkan, saling ingatkan gitu. Terus di posisi Armok nih kalau pada saat kita touring kita bapak ya kan? kita saya beda aja nah, itu di posisi touring itu kan seperti ada kapten, misalnya itu ada kapten, ada RC belum iya Touringnya Pak lebih baik kita update minta itu dulu ya. Mungkin Bapak posisinya di apa Pak kalau touring Pak? Kalau untuk kegiatan touring sebenarnya saya juga nggak tahu, tiba-tiba aja itu di anggap diri. Ketua awalnya itu waktu itu kan kita touring udah yang ke Sawarna kalau nggak salah. Sawarna dari mana itu? Citorek, Sawarna nggak sweeper kebetulan. Terus ya udahlah, mungkin saya nyoba biar lebih tertib lah. Biar lebih tertib, mungkin di perjalanan lebih bagus. Ternyata mungkin diterima sama Armok ya, ini ditetapkan di sweeper. Nah, ya. sweeper itu Pak? Sweeper itu apa ya, tugasnya sebenarnya awalnya saya juga agak rasa kayaknya kok agak capek tapi nikmat menurut saya. Soalnya kalau di rute di belakang, posisi selalu tetap. Jadi kadang-kadang kita ngantuk. Nah, saya sendiri juga ngalamin itu di Pangandaran. Pangandaran itu saya masih di belakang, rasanya kok ngantuk banget kayak gini, masih ada sweepernya. Nah, setelah di sini posisi kayak enak, naik turun, capek bisa naik bisa turun, dan ngobrol sama bebas ya itu. Jadi dia lebih ke pengendali ini kali ya. Ada touring itu dia menjaga ritme, kalau agak dikurangin dirinya biar tetap utuh lah masukan gitu. Satu Mas, ya ada yang bantu lah. Harusnya ada. Kita daripada posisi jumlah itu juga jumlahnya satunya sudah cukup panjang, kita ada 2 atau 3 sweeper. Yang Pak? Jadi memang seperti itu, jadi tidak satu sweeper. Pernah nggak Pak? Sweeper kan ngatur nih, tinggalan bro. Sweeper tinggalan gitu. Ya, kayaknya pernah juga. Pernah, malah yang terakhir kemarin belum lama itu nggak super naik turun di bawah ada kendala di motor. Di motor kendala kita lagi ngurusin trouble kendaraan itu, yang lain udah bablas ya. Dan kita tinggalan sampai ngejar, akhirnya ya ketemu udah deket karena ditunggu juga sama rekan-rekan, mungkin kok hilang ini kemana, akhirnya ditunggu juga kayak berbahaya. Yang jadi berubah posisi jadi disuruhin banyak. Jadi ini Om Jakar, kita dapat cerita nih seru nih, luar biasa tuh touring kemarin itu. Kita dengar di Padi 4 ini informasi dari Om Jakar nih. Kemarin sempat katanya ngerubah haluan touring Pak gitu. Itu ya mungkin kali itu kita lagi ada bencana gitu. Sukabumi ya. Nah kita dengar katanya Armok ini memang mau
planning sana gitu. Oh iya. Ngerubah lo itu gimana tuh Pak ceritanya tuh Pak? Kita tidak juga Pak. Mau ya? Habis rokok juga. Oh iya. Jadi memang untuk 2004 itu kita mau touring penutup lah. Touring penutup akhir tahun. Harapannya untuk kita pilih jarak yang dekat, harapannya biar lebih banyak lah. Karena baru bilang tadi saya nggak bisa lebih dari 2 hari, 3 hari hanya kita pilih jarak yang terdekat. Dan ujung genteng itu dapat jalannya, dapat pantainya. Oh, ujung genteng. Iya, kita itu kan ujung genteng. Nah, pada satu waktunya ujung genteng kita sudah DP homestay juga. Udah DP. Kita udah siap lah untuk ujung genteng itu. Cuman ya saudara ya tiba-tiba kejadian alam nggak bisa kita hindarin, musibah itu terjadi, kita cari aman buat semuanya. Karena memang touring itu kan bukan hanya kesenangan gitu, tapi keamanan juga kita perhatikan. Keamanan dan kepedulian omnya. Ya, dari situ ada 2 opsi nih. Kita pergi dulu donasi atau kita tetap kumpulkan dulu tim kita, karena bisa waktunya nggak bisa masih nggak tahu untuk dilalui. Akhirnya kita rubah rute lah. Rubah rute itu secara spontanitas atau memang di Armok itu memang udah ada schedule touring gitu setiap tahunnya? Mappingnya sudah ada, cuman itu ada diskusi sama tim pembina kita, tim penasihat kita, arahannya janganlah ujung genteng karena kita ada cukup banyak yang mau ikut waktu itu, sehingga tekanan bersama itu baru itu. Tapi tidak saya juga walaupun punya hak, tapi ya karena ada pembina dan penasihat mereka cukup bos, kita ikutin itu dan semuanya disepakatin lah. Luar biasa, tepukan lagi. Luar biasa. Kenapa? Biasanya kalau udah rubah rute itu ada potensi cancel gitu Pak. Ya untuk ya terutama kita lah promotor yang masih awal-awal. Nyubi. Yang kadang-kadang mau nggak ada gitu kan bayangnya. Kalau ini kan sini. Ente bentar. Nah mungkin itulah teman-teman. Jadi untuk aktivitas apapun itu memang idealnya kita buat dulu schedule planning atau mapping kemana. Jadi kalau misalkan dari cerita sumber kita ini kan bisa kita jadiin manfaat atau pelajaran lah ketika kita mau ada rencana kemana-mana, rencana tuh ada spare atau backup ya Pak. Ya. Jadi namanya kita touring, teman-teman, namanya kita touring itu nggak cuma kita seneng-seneng, tetap keselamatan terus ada. Nah kita mau tampilin. Ya, kita ada berapa nih? Ada 1 biji 2 biji lah kita tampilin. Oke, gitu. Siap ya kita tampilin ya. Ada miss nih. Coba. Mana? Harus ini yang kemarin donasi. Ya. Donasi nih kemarin. Dari setelah seperti itu kita spontan dalam waktu singkat kita bilang yuk kita berbagi sama. Alhamdulillah langsung terkumpul. Nggak tunda juga sih, jadi Senin kita buka ya, hari Jumat itu di closing, Sabtu udah jalan tuh. Udah jalan ya? Udah jalan. Ini di mana? Ini daerah Sukabumi. Rute ya, kan yang lebih tahu tuh ya, dan lebih asik katanya. Lagi pet. Wah ini. Nah, ini kejadian lagi nggak? Oh ini di rumah Indramayu. Oh di Indramayu. Ke Indramayu nih Pak. Ya ini jadi memang saya ada rumah, kebetulan istri orang sana. Oh. Dan itu sudah jadi rutin tiap panen mangga. Jadi kalau dibilang touring mangga lah kalau itu. Berarti tahun berapa itu? Jadi kalau ke sana itu nanti pulangnya bawa mangga. Mangga apa? Mangganya. Indramayu. Ada di Indramayu mangga. Oh ya memang di rumah ada mana lagi. Jadi kasih mana lagi mangga Indramayu, mangga Itu mana yang gede-gede itu? Cinawan. Itu mangga impor sebenarnya. Yang merah itu apa? Apel. Mangga apel. Iya, mangga gedong. Mangga itu. Ada. Nah ini yang di Ini yang baru ini. Next. Ada lama nih. Ini aja. Ini di apa ini Pak? Oh, Banten 2022. Baru ini berfoto karena masih di luar ya, masih di gazebo, foto-foto. Nah ini di jembatan ini yang terakhir batasannya, jadi saat jembatan baru di dalam dan nggak boleh donasi lagi. Itu di Bali itu tanya yang saya tahu itu ada buku itu yang dituakan di kepala suku ya itu sukanya tuh katanya rokok gentong sama Indomie ya. Ini memang karena itu jarang kita bawa uang, tapi memang bawa logistik jadi langsung Pak ya. Ikan asin kan disebutkan ikan asin malah lebih mewah ya di sana. Iya, Mereka lebih senang. Belum datang nih. Belum ini.
Masih, waduh, tahun berapa ya? Tahun berapa? 2022 ini. 2023. 1 tahun aja belum ada kita. Tapi 1 tahun udah dipercaya untuk jadi super. Sebulan 4 kali lagi gimana? Jadi kalau touring latihan lagi besok gue gimana? Yang punya Pak Nur Sweeper itu kita juga evaluasi tetap kan. Jadi pada saat waktu itu kosong sweeper, ada Pak Alam sweeper belakang, terus ada seperti Alam saya juga diperbantukan sweeper pada saat ke Pangandaran. Terus Pak Nur lihat karena motornya sudah bagus, terus di kepala motornya juga bagus. Akhirnya saya begini sama pembina Pak Nur, Pak Alam jadi Pak Nur boleh nggak sweeper? Coba aja kan ya. Pasti coba, itu betul kayak gitu. Dan coba yang lain tuh kan. Iya. Keren nih. Next Pak. Ini apa? Ini apa? Keren banget. Ini playnya Andre. Ada cerita di setiap perjalanan. You explore. Ini di Waduk Jatiluhur. Oh, Waduk Jatiluhur. Ya. Ini banyak nih membernya, Pak. Satu Waduk Jatiluhur. Dulu tahun kemarin. Iya. Ini tangan Jatiluhur. Next Pak, next. Udah gitu aja ya, biar penasaran. Ya kan? Ini ya bagi teman-teman yang mau masuk itu gampang itu. Ada requestnya, ada syaratnya untuk masuk ke Armo. Minimal berapa kilometer Pak tadi? 150 Itu km. dalam 1 kali perjalanan. Jadi siap masuk. Dan tapi itu belum tentu akan masuk. Sabar. Dilihat dulu. Aneh aja. Gas doang ngapain masuk. Aneh aja nih masih. Raya dari nanti kan. Cuma ya kita apa namanya ya, senang berbagi pengalaman tentang motor karena kan mungkin di mata orang yang awam nih tentang motor itu kan banyak hal-hal negatif gitu kan. Mungkin di sini kan kita bisa ngasih edukasi tentang klub motor itu nggak melulu hal-hal negatif, cuma nongkrong udah. Kalau kan yang turnya itu Ya manfaat gitu, ada banyak banget manfaatnya. Kita lihat tadi dokumentasinya relasi. Terus emang lebih konsep Kopdar. Oh, ada sekolah yang belum dibahas itu. Ini tiap 3 bulan sekali dari member Armok itu kita selalu mengadakan donor darah. Iya, Iya. tiap 3 bulan sekali kita udah langsung ya dari PMI itu udah mengingatkan wah untuk Armok tanggal segini. Berarti yang membawakan dari Armok. Ya. Seperti kan seperti gitu. Iya, betul. Cuma kita nggak hanya khusus bikin aja. Kita harus registrasi ke tidak baca dan kementerian meetup. Itu ada 2 itu di bawah Polda Jabar. Jadi kamu langsung registrasi sana, terdaftar dan Bogor ada nih Bogor Kabupaten dan Bogor Kota itu namanya screening. Jadi kita registrasi situ. Karena begitu kita masuk tahun kedua di Baker Satu Trading, kamu sudah dipercaya jadi wakil ketua. Wakil ketua dari Ibu pasti seneng dong ya suami yang Bu bisikin Bu tahun depan. Bravo. Motor aja disayang. Motornya disayang lagi. Iya. Kan yang bikin kaget dari kandidat Tamsel, dari pembinanya Safety Trading itu baru gabung di Baker Trading, dikirim peserta pelatihan terbanyak. Oh, iya, banyak langsung. Iya. Terus yang tahun keduanya udah nomor 2 terbanyak. Yang ketiga kemarin jadi terbanyak Bali. Jadi memang begitu partisipasinya di Safety Trading juga begitu kan saat ada kegiatan lain luar pelatihan. Kemarin ada kegiatan Jepang Cianjur itu udah langsung 8 bulan kita dan berapa motor dan itu semua motor membawa logistik untuk didistribusikan. Jadi ini patut kita contoh empat bangun. Saya tuh kadang tuh suka bertanya gitu dengan klub yang udah besar gitu, itu yang metode apa untuk mempertahankan member-member ini supaya tetap terjalin tuh rahmi Bapak punya treatment apa gitu? Ini menyambung gitu nih Pak ya. Nyambung nih. Oke, nyambung. Ini kita tampil dokumentasi yang foto pertama itu ada berapa bapak tuh satu. Nah itu siapa Pak? Nah, yang pertama nasihat. oh yang tadi cewek itu yang kirinya lebih dari 10. Nah. Mana Pak? Mana dia? Nah, ini siapa nih Pak? Kayaknya Ini ABG kita. Kita pilih kali ya, kita pilih. Mungkin ini kalau Kita tampil ya, pas tampil. rencana beliau makin di tempat ini. Mudah-mudahan. Insya Allah beliau udah hadir. Bisa dipanggil kali Pak? Boleh. Bapak yang panggil Pak, Bapak. Pak Zilo. Silakan Pak. Di sini aja ya, di sini ya. Gabung aja. Nah,
Jadi diharapkan itu member baru itu menjadi warna tersendiri, ya. Mau menambah kekayaan Armok itu sendiri. Jadi ternyata Pak Haji Susilo ini punya ciri tersendiri. Jadi akhirnya ya punya slogan sendiri yang menjadikan Armok lebih warna gitu. Baik, dari Hampat itu terima kasih Pak Haji, Pak Ketum sama Pak Nur Hadi udah hadir labelin ke Hampat ini gitu. Tapi kita juga pengen lebih banyak lagi cerita. Boleh. Mungkin nanti Pak Nur, Pak Haji pada saat wah ini polisi ini punya pangkatnya juga nggak main nih bos. Pak Sindur. Tadi kan masalah metode teman ini gimana kita tanya nih. Iya coba kompornya diambil. Kompornya siapa? Mas Martin. Kemarin lagi tanya ya. Itu udah ada Pak Haji. Kemana lagi kita udah. Wajib bos siap. Ya dan saya udah gitu. Terima kasih. Ayo Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada keluarga besar Armok ini, ya. Saya perkenalkan dulu, saya Purnawirawan Polisi. Jadi pangkatnya Kombes. Siap. Ya. Jadi saya masih melekat jiwa kepolisian saya itu karena ya saya mengabdi di kepolisian ya kebetulan sampai menjadi punah. Jadi pengen memberikan semangat kepada rekan-rekan masyarakat ini, Pak. Kita ini bersosialisasi itu untuk meningkatkan hubungan kita. Kita ini perlu sosialisasi, ya. Saya tadinya masuk touring ini baru ya 1 tahun. Tadinya nggak ngerti saya itu, masuk touring itu gimana. Jadi tidak tahu ternyata begitu saya ikut rombongan touring itu Pak Ketum ini, sama Pak Muradi, sama Om Cakra ini, apa? Ya, saya perasaan saya tahu lebih luas. Jadi tahu ya daerah-daerah yang dulunya belum pernah tahu. Ternyata alam Indonesia itu sangat kaya dengan pandangan. Ya, yang tadinya nggak tahu jalan umum, akhirnya tahu tentang pandangan yang bagus, indah. Ya, jadi saya terhibur sampai saya menceritakan teman saya. Ini foto-foto yang dalam perjalanan touring Armok ini kan foto-foto dia bukan informasi. Saya tunjukkan, Pak ini bisa Pak kalau dijangkul pakai mobil? Nggak bisa nak. Jadi penasaran sampai keluarga saya dengan adanya lokasi-lokasi yang sangat indah, menyenangkan tadi. Dan itu adalah salah satu momen yang sangat berharga bagi saya. Jadi wawasan Nusantara ini termasuk saya di banyak sudah mulai tahu keindahan alam bahwa kita punya kekayaan wisata yang mau ditampilkan ke dunia luar. Tidak kecil Indonesia ternyata, sangat bagus dan sangat bagus. Contohnya di Bukit Habibie, saya baru tahu. Terus itu di Puncak gitu ya. Puncak Habibie sama awan di atas itu. Torek. Wah, ya, jadi termasuk saya ya menyampaikan kepada masyarakat ternyata keindahan alam kita ini walaupun ditempuh dengan bersepeda motor ya, tidak kalah indahnya dengan dunia yang ada di luar negeri. Karena itu saya bersekolah lahirkan di Indonesia dengan suasana yang demikian bagusnya alam ya. Tepuk tangan lagi. Bentar Pak. Ya. Enak ya. Kita bunyi dikit banyak ya. Bunyi satu bunyi dua. Lanjut Pak. Ya. Ternyata Armok tadi adalah kegiatan kelompok ragam motor, macam motor. Kegiatannya bukan hanya motor aja. Yang tadi disampaikan oleh si Pak Nur Hadi tadi, sosialnya ada, terus gitu perhatian terhadap lingkungan ada. Nah, terus termasuk dalam pelaksanaan kegiatan bertouring ini selalu mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan arahan baik. Emang kalau polisi kalau itu Pak lain. Itu mungkin kalau ini strategi touring itu secara batin juga Pak yang ya ini luar biasa. Saya penyampaiannya Pak. Kita mau gitu. Awas ada di bawah. Saya kalau saya tua bisa bertouring. Disebutin. Kadang-kadang saya itu sebagai tikernya. Kalau apa hasil kami? Kenapa hobi saya itu ini masih megang apa? Oke sampai malam.
Usia senior ya kan jiwa tetap muda Pak itu. Perlu dicontoh tuh. Iya. Saya muda Pak. Iya. Pak, tapi kalau untuk tadi pencatatan Pak untuk warga kita untuk daerah yang coba kunjungi gitu, silakan Pak gitu. Maksudnya dari Jadi saya sendiri juga touring itu kan ada yang sudah tahu lokasi, ada yang berdasarkan Google gitu. Nah kalau berdasarkan Google itu saya juga kadang-kadang kok touring lewatnya jalannya kok ini berbahaya itu jalannya itu. Jadi menurut saya karena jalannya yang masih ada yang bagus, ada yang rusak. Nah, itu kan khawatir ada kendala dari kelompok kita ini tadi. Apa yang disampaikan Pak Nur tadi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan aja. Tadi gimana tadi? Ininya? Apa yel? Kayaknya Pak Haji tadi yang paling kenceng. Sampai ada ciri khas saya. Ciri khas, nah, itu. Jadi kadang-kadang mempunyai semboyan dan sebagai ciri penyemangat itu selalu berkata Armok Jaya, bravo. Jadi Armok Jaya, bravo. Paling penting. Bravo. Iya. Terus gini nih Pak Haji, ya misalnya kan habis touring nih. Ya. Itu kira-kira nyandunya nih istirahat berapa hari sih? Terus pengen ngegas lagi nih. Karena kita kan dengernya pahanya kompor nih, gitu kan. Ya, dari awal kan saya sampaikan tadi, saya itu kan baru 1 tahun lah ikut kegiatan touring ini. Dengan adanya kegiatan touring ini, wacana saya itu lebih luas lagi. Kok saya penasaran? Apalagi rekan-rekan touring ini yang klub yang senior-senior ini sudah pernah sampai ke Aceh. Coba touring ke Aceh ini, ke Bali, NTB, NTT. Lah saya belum pernah. Penasaran cerita di Jawa. Di Jawa sampai terakhir kemarin bulan Maret ke Bromo saya nggak bisa ikut. Coba dengan Pak Nur Hadi ini yang sebagai penjurunya. Karena Pak Nur Hadi orang Jawa Timur, mengetahui aspek yang ada di Bromo, ditempuh dari Armok ini perjalanan dari Jakarta sampai Bromo. Nggak apa-apa. Pulang pergi. Nggak apa-apa. Ya. Pulang pergi. Ya. Oleh karena itu saya penasaran juga, saya belum pernah touring melewati antara Jakarta, Jawa Barat. Jadi ke Jawa Tengah belum. Padahal cerita, kalau ada cerita itu yang ke Purwokerto, Dieng, wah gimana ya bentuknya Dieng gitu. Ya, itu saya belum paham. Alhamdulillah itu kan minimal udah dapat ceritanya gitu Pak Haji. Cerita itu yang bikin saya penasaran. Jadi kemudian touring. Karena informasi itu bertambah terus. Pegel. Tapi ini nih Bisa jadi ini jadi resolusi di tahun depan dong Pak untuk schedule touring nih. ya ini berarti benar yang dibilang nggak ada Pak Haji nggak rame. Gimana? Dikit-dikit ayo. Baru kemarin belum kelar nih capeknya nih. Udah ngajak touring lagi aja. Ya mungkin itu yang bikin ini Ji ya, yang bikin semangat, jiwanya jiwa muda terus, gitu kan Ji ya. Saya di touring perjalanan touring itu pasti nomor 2 dari depan. Jadi kalau saya itu diudak-udak gitu. Pak Haji ini Pak Haji batasnya sampai di situ. Kadang-kadang kesalin juga, kebablasan karena ya nggak tahu kebablasan hilang kan di depan. Waduh fire. Iya. Saking semangatnya. Semangatnya. Jadi sebagai pemandu rekan-rekan yang lainnya yang ada di belakang ini. Luar biasa. Beri tepuk tangan lagi. Apa? Ya gantian gitu. Gantian. Kirain mau udahan. Jangan. Iya, jadi tanya saja kepada ketum ini. Ketum yang paling banyak pengetahuan tentang touring ini. Kalau saya mungkin ya karena masih baru,
nggak terlalu banyak gitu. Nah kalau dari Pak Ketum mohon izin mungkin ada suka dukanya pada saat touring ke daerah yang banyak. Coba Pak diceritain Pak, itu masa. Soalnya kita tahu kan bawa istri mulu nih. Emang apa sih? Bawa istri mulu? Istri nggak boleh tinggal apa sayang banget? Iya. Mungkin dia sayang. Iya. Kok mungkin sih? Tinggi banget. Posting yang lain gitu kan. Tapi di dalam perjalanan nggak ada kan pulang yuk gitu. Kunci daripada touring itu menikmati perjalanan. Jadi dari 100% mungkin 10% itu tujuan, 90% adalah perjalanan. Dimana kalau perjalanan sudah stres, itu akan capek. Makanya saya selalu bilang sebelum berangkat kita doa, terus kita kasih opening speech sebentar. Tolong nikmati perjalanannya. Apapun kondisi di jalan, nikmati dulu. Karena kalau kita sudah stres dengan touring, serta-merta kita akan capek sendiri. Itu berpengaruh. Itu berpengaruh banget. Jadi misalnya, bentar. Potong maaf ya. Boleh. Masih ingat kan? Kopinya dulu sih. Ente Pak Ipung. Ente paham. Ini jadi padangnya habis. Iya. Shit on fire. Ngomong apa? Terima kasih Pak atas kopinya. Ini kopi kelas apa kopi apa? Iya. Kopi Rido. Kopi Armok jadi. Kopi Armok. Iklan lagi ya jadi Armok. Iya. Terima kasih. Maaf. Nah, lanjutin. Masih ingat kan? Maaf, tadi potong. Iya, jadi emang kalau kita nggak bisa samakan pada saat, apalagi dengan cc motor nggak sama. Yang satu kencang, satu pelan. Itulah yang kita susun bareng sweeper, bareng RC. RC paling depan nggak boleh ya diduin. Makanya Pak Haji nomor berapa? Nomor 2. Jangan lewatin paling depan. Kalau begitu lewatin depan itu pelanggaran gitu. Karena polisi tahan gitu kan gitu. Jadi yang tapi di jalan seperti itu akhirnya ya memang cc besar belakang gitu. Supaya apa ya? Kalau cc depan besar di depan ya otomatis tuh yang belakang kasihan. Itu yang terjadi. Jadi karena jenis motornya macam-macam, ada yang matic, ada yang ini, ya diatur lah gitu. Terus pastikan betul-betul nikmatin perjalanannya, karena kita nggak bakalan tahu jalannya seperti apa. Dan hal lain yang bikin ini nggak bosan, saya suka kalau udah pernah ke situ, saya akan cari rute lain. gitu. Meskipun titiknya ke situ. Meskipun titiknya ke situ. Karena kalau Indramayu, Pantura, kayaknya udah biasa banget gitu kan. Wah, cari tempat lain deh gitu kan. Itu yang membuat teman-teman itu, ini harus mana lagi nih katanya gitu kan. Ya. Tapi dengan mana lagi ternyata, wah, view-nya bagus banget. Jalannya enak banget. Itu yang menjadikan kita senang di perjalanan tadi gitu sih. Itu Bapak butuh mapping dulu nggak Pak gitu? Ya, karena saya mapping, nanti saya kasih kisi-kisi biasanya di grup itu kan. Kita ngobrol di grup, nanti kita rutenya ini ya. Makanya dia ya sempet kan yang kemarin ke Ciater tuh kaget. Lah ini kalau ngomong Ciater nih 3-4 jam udah nyampe kan gitu kan. Saya Ciater gitu kan. Itu teman saya, bukan saya. Saya ada memang. Untuk Pak Nur Hadi nih. Gantian ya Pak, gantian ya, kita gantian. Ini kan tadi saya dengar nih Pak, tadi cerita di awal itu setiap Sabtu atau Minggu ditanya dia anak nih, Pak touring kemana gitu kan. Nah ini sebenarnya antara touring dan prioritas-prioritas, misalnya seperti prioritas keluarga atau prioritas kerjaan atau prioritas touring, itu ngaturnya gimana gitu Pak? Ya kalau prioritas itu tetap kita pertama dinas lah. Jelas. Ya biarpun waktunya touring, kalau pas saya ada keperluan dinas yang mendadak, selalu saya sampaikan di grup. Mungkin kalau nggak ada kegiatan yang tiba-tiba saya ngikut, tapi kalau emang ada dadakan saya nggak bisa ikut. Nah untuk yang di keluarga sih selalu emang kayak sebenarnya hari ini juga ada acara keluarga sih. Tapi keluarga Armok mungkin lebih penting ya. Enggak, kebetulan anak-anak hari ini pada
nginep di luar lah. Terus kebetulan ya pagi-pagi udah nanya, ya touring kemana? Deket-deket sih nyari durian aja. Tapi pulang bawa ya, bilang gitu. Terus akhirnya anak-anak jalan, saya juga jalan. Ini tadi udah ngebel. Udah ngebel. Ya duriannya udah datang belum? Tapi anak pulangnya besok sih masih aman. Jadi mungkin ya tetaplah prioritas tetap kita pertama dinas. Yang kedua ya kalau emang keluarga tetap kita itu juga prioritaskan. Nah untuk kegiatan touring kita akan menyesuaikan juga dan fleksibel kok di Armok juga. Jadi kalaupun memang ada kegiatan yang apa ya kira-kira emang nggak bisa, rekan-rekan juga nerima semua kok. Jadi nggak harus kita wah udah daftar ternyata dibatalkan, itu nggak masalah juga. Kita udah ya saling itu juga komitmen juga. Kalau emang ada keperluan keluarga, keperluan dinas juga pada itu paham. Jadi memang selain motornya ya, tadi aneka ragam motornya, ternyata juga memang membernya juga beraneka ragam latar belakangnya. Gitu. Oh gitu. Iya. Itu Pak Haji bilang tuh, waduh ini macam-macam orang di sini. Ada yang tidak membatasi. Iya. Jadi ada macam-macam orang itu profesinya, ada yang kerja di montir, ada di di bangunan, ada yang toko, bengkel, bermacam-macam, termasuk pegawai negeri, ya, ada juga di kedinasan lainnya, banyak. Jadi bergabung, bermacam-macam. Jadi akhirnya apa? Kita bisa bersosialisasi di dalam kegiatan touring tadi dengan komunitas yang bermacam-macam profesi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Saya jadi kepengen bikin klub touring. Iya. Emang aja. Terus gini Pak, misalnya dalam minggu ini nggak ada touring nih, kan gatel tuh pengen touring, atau cuma sekedar wah nongkrong lah di mana gitu, atau ada ide-ide apa gitu. Biasanya kan bapak-bapak touring gatel nih, seminggu sekali loh touring. Iya. Atau mungkin sebelum touring ada meeting dulu di mana ini gitu. Jadi saya karena saya yang paling sering mempunyai inisiatif begitu. Kalau nggak ada touring untuk menghilangkan kekangenan kita dengan kelompok klub ini, kadang-kadang ayo ada pertemuan di rumah anggota. Oh iya. Bisa mungkin di rumah ketum, malam itu bisa di rumah Pak Alan, bisa di rumah saya, atau di rumah Ukli, itu bisa di sana. Muter ya Pak ya? Muter gitu. Cuma Endang. Cuma Endang, ya. Emang untuk sama tuh Pak, gitu. Lu nyamain mulu. gimana kita untuk lebih mengakrabkan member juga. Kita itu ada namanya silaturahim keliling gitu kan. Jadi di rumah siapa itu membuka pintunya untuk kita datang kopdar. Jadi kopdar di rumah Pak Nur Hadi misalnya, itu ya kita ke rumahnya Pak. Lebih enak gitu loh Pak daripada di luar kan. Di luar juga sekali-kali kita adakan juga ya. Betul. Jadi nggak mesti tempatnya, nggak mesti. Dari membernya udah banyak nih Pak ya. Kenal semua Pak? Kalau yang ada kenal. Kenal ya? Iya. Kenal lama sih gitu kan. Internet. Baru. Internet. Bisa ditampilin Pak. Kita bisa nanya di sepil-sepilan nih Pak. Aduh yang baru ini. Kalau saya nggak. Jangan yang baru. Ini. Nah ini kan, ini tadi nggak pakai helm. Saya mau nanya yang di belakang sono Pak. Yang di belakang sono tuh. Yang biru. Yang belakang. Yang belakangnya. Yang belakangnya itu. Ayo. Pak Yayan sama Matuti itu. Oh apalnya karena ada belakangnya ya? Atau motornya? Motornya juga kebetulan kan yang CB kita ada 2 aja. Ada 2 yang pakai CB. Ini Pak Agus nih, saya ini Pak Agus nih kayaknya nih. Ini Pak Agus tahu nih. Dari motornya Pak Agus. Pak Ketum udah apal ini. Next Pak. Ini saya ada satu lagi. Ini kuningnya kelihatan. Itu belakang. Motornya banyak ini. Ganti-ganti. Kan udah hafal berarti. Terus mungkin panas nih. Ini kalau pasang-pasangan itu pada hafal pasti. Ini juga ganti-ganti motor. Pak Habib nih. Iya, Pak Ustadz. Pak Ustadz nih. Next Pak. Nah ini yang belakang nih yang sering sendiri. Kalau yang rute itu mungkin nggak digambar juga ini siapa?
Siapa Pak Ketum? Yang ini? Nah ini ABG kita ini. Nggak kelihatan kan kalau dia itu purnawirawan atau dia apa, tapi itulah hebatnya. Yang lain jangan sampai lepas tanggung dia. Berarti Bung cocok jadi ketum. Apal sama member-membernya itu. Itu tadi saya pengen ke situ sebenarnya. Oh, ternyata hafal. Dan nggak cuma hafal, kenal juga kan sampai dalam-dalamnya mungkin. Sama istri-istrinya pun kenal semua. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita tutup langsung. Terima kasih buat teman-teman Hampat dan teman-teman semua yang menyaksikan Hampat TV Pura-Pura. Pura-puranya sambil bersilaturahmi nggak asal.